Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya bergumul dengan Tuhan. Artinya saya mendalami tentang maksud dan daripada firman Tuhan, dan saya mendapat satu rema yang hari ini ingin saya sampaikan. Mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya, artinya kita mengenal Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang di dalam hidup ketika kita punya masalah, ya karena pandemi masih kita berbicara tentang masalah. Ketika ada masalah, ketika orang yang kita cintai diambil Tuhan, anak kita, suami kita, istri kita, atau sakit, ketika ekonomi kita, pekerjaan kita tiba-tiba PHK, atau kemudian merugi, atau ada hal-hal ketika kita sakit, kemudian semua keluarga sakit, mulai kita bertanya, ini hukuman apa dari Tuhan? Ini Tuhan menegur saya bagaimana? Ini apa dosa saya? Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang maksud apa yang terjadi dalam hidup kita. Artinya kita mau mengenal Tuhan. Di mana sih posisi Tuhan ketika ada pergumulan dalam hidup kita? Seolah-olah ketika ada pergumulan dalam hidup kita, ketika suami meninggalkan kita, istri meninggalkan kita, ada bentrokan di dalam keluarga kita, ada sesuatu di dalam kita, kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah penghukum. Tuhan itu sedang mengancam kita. Tuhan sedang memukul kita. Nah, hari ini saya mau meluruskan sesuatu. Dan mungkin di dalam khotbah saya yang lalu memang juga ada yang keliru, dalam arti yang harus diluruskan. Karena setiap orang akan ketika dia bergumul dengan firman Tuhan, dia akan semakin mengerti Tuhan. Tidak ada seorang pendeta yang ketika tiba-tiba jadi pendeta semuanya dia tahu, tidak. Di dalam perjalanan hidupnya dia akan isi terus untuk menjadi sempurna. Saya mengatakan kalau saya sudah sempurna, Tuhan langsung panggil. Nah, tapi karena belum sempurna, yang si panjang. Nah, Bapak Ibu ya, yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau mengenal seseorang, maka kita harus mengenal dia, harus dekat dengan dia. Kalau kita mau mengenal dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan, kita harus bergaul dekat dengan Tuhan. Saudara yang masih muda ketika mau pacaran, tentu pendekatan dulu, PDKT. Dekat dulu, kalau cocok baru kita mengenal. Ketika kita mau mengenal dia semakin dalam. Oleh karena itu, untuk menyenangkan orang yang kita kenal, kita tahu apa hobinya, apa kesukaannya, untuk menyenangkan dia. Nah, ketika kita mengenal Tuhan, posisi Tuhan itu di mana ketika ada masalah kita ada. Saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Maksudnya hidup yang paling penting di dalam Tuhan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara, yang paling penting dalam hidup seorang manusia, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat maupun yang biasa-biasa saja, adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan? Mengenal siapa itu Tuhan. Sering kita mengenal dengan cara yang salah. Tetapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa seorang hamba Tuhan yang hebat, ketika dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia hanya bisa teori, maka dia adalah seseorang yang kenapa? Makanya perlu kita masuk di dalam kamar dan berdoa dan mengenal Tuhan. Nah, pengenalan Tuhan juga akan terjadi ketika kita bergaul dengan Tuhan. Oh seperti itu, oh seperti itu Tuhan. Nah, ada yang salah di dalam kehidupan kita. Karena kita hanya mengenal sedikit.
Kadang sifat dan karakter Allah digambarkan salah. Padahal di dalam karakter Allah, sifat Allah ada secara yang unik itu ada 9, yaitu Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa, dan lain-lain. Tetapi moral, sifat Allah yang akan kita bahas ini adalah tentang Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kuasa, Maha Benar, dan Tuhan Maha Kasih. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah Tuhan itu kasih. Kasih Tuhan itu. Lanjut. Kita sering menggambarkan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Ya. Ini adalah anjing yang takut. Suatu saat ketika saya kecil, saya jalan di kampung, kemudian ada anjing, saya lihat, kok bagus sekali. Saya bilang, Pak, saya mau anjing itu, bagus sekali. Tapi anjingnya lihat, paling takut. Kemudian bapak saya nggak tahu gimana cara bicaranya. Kemudian anjing itu diberikan kepada saya. Tetapi anjing itu sangat liar, tetapi bagus. Nah, ketika itu dikejar nggak bisa. Akhirnya dengan cara diumpan, dikasih makan, kemudian dipasangin tali. Begitu dia makan, tali dicabut, ditarik, kemudian dia terjerat leher. Anjing ini lari ke sana. Tiba-tiba karena talinya kencang, dia lempar. Dia ngamuk sekali. Semakin ngamuk, talinya semakin kencang. Akhirnya anjing itu pingsan karena talinya kecil, kuat, dan dia tertekan. Karena sudah tidak mampu lagi meronta-ronta, akhirnya dia menyerah, dan anjing itu saya bawa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika saya bawa ke rumah, dan saya masih bawa, saya kurung. Setiap saya datang, dia ketakutan. Dia mengatakan, ini adalah orang yang kejam. Ini adalah orang yang menyiksa saya. Ini adalah orang yang mencekik leher saya. Dia mau membunuh saya. Sehingga ketika saya dekat, mau saya kasih makan, dia menghindar. Dan ketika saya dekati dia, saya kasih makan, dia gemetar. Saudara-saudara, ini tidak bedanya dengan kita. Ketika ada masalah datang, kita mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum saya. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah seseorang yang sadis. Tuhan seperti di dalam perjanjian lama. Tuhan menampar kita dengan kusta. Tuhan mendatangkan, membumi hanguskan dunia dengan banjir. Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora dengan api. Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua keluarganya, semua anjing-anjingnya, semua sampai dengan binatang-binatang peliharaannya, bunuh semua. Saudara, itu di benak kita. Sehingga waktu itu saya juga berpikir bahwa corona datang ini karena kemarahan Tuhan. Tetapi setelah saya belajar, tidak seperti itu. Apakah saya kejam kepada anjing ini? Apakah saya ingin membunuh anjing ini? Tidak. Saya mau mengambil dia. Tapi karena dia tidak mau saya ambil, saya pakai dengan cara saya. Ternyata cara itu membuat dia justru ketakutan dan menganggap saya seorang yang kejam. Ini adalah persepsi kita salah terhadap Tuhan. Ketika ada masalah, ketika suami kita diambil, ketika istri saya diambil, dia mengatakan Tuhan kejam. Dia adalah satu-satunya tonggak di dalam keluarga saya. Kenapa Tuhan ambil? Tuhan mau menghancurkan saya. Ini persepsi yang kita. Nah, hari ini kita mau luruskan. Lanjut. Ya. Kita sering melihat gambaran Tuhan dalam perjanjian lama. Tuhan penuh murka. Murka Tuhan itu datang. Nah, saudara, hal ini disebabkan masalahnya lain. Dalam perjanjian baru, cara Tuhan mendidik kita itu lain. Maaf, ini bukan kerangka khotbah, ini catatan saya, tapi karena ya saya pakai saja ya. Nah, dia masa perjanjian lama dengan masa perjanjian baru itu berbeda. Masa perjanjian lama adalah masa anak-anak, sedangkan masa perjanjian baru adalah masa dewasa. Jadi cara Tuhan mendidik kita itu
berbeda. Kalau anak-anak selalu ditakuti dengan hukuman. Tetapi kalau sudah dewasa, diberitahu dengan pengertian. Ya, dengan pengertian. Lanjut. Nah, ada perbedaan orang yang dibawa perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan harus mengerti benar tentang ini. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang belum lahir baru, mereka mati rohani. Orang-orang perjanjian lama adalah orang-orang yang tidak mengenal roh. Orang-orang yang belum lahir baru, sehingga mereka dididik dengan awas. Sama dengan seorang prajurit ketika dididik itu, dididik secara disiplin mati. Pokoknya kanan-kanan, kiri-kiri, tiarap kanan, tiarap. Dia nggak usah boleh berpikir bahwa ketika tiarap ada tai kuda di bawah. Dia bilang dia mau menghindar. Enggak. Tiarap, mau tai kuda mau apa kayak mau tai kerbau di darat, tahu kan? Dia harus tiarap. Siap. Dia harus tiarap seperti itu. Itu adalah suatu perintah. Dia harus benar-benar mentaati seperti itu. Ketika anak kecil kita latih, anak-anak kita di lari, suatu saat